Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Apakah baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik. Ibu akan mengabsen. Apakah ada temannya yang tidak masuk kelas hari ini? Atau masuk semua? Sepertinya lengkap, Bu. Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar biologi ya. Nah, sebelum memasuki materi, kita pemanasan dulu nih. Ibu mau tanya ke adik-adik semua, golongan darahnya apa nih? Adik-adik golongan darahnya apa? AB, Ibu. Oke, AB. A. Terus satu lagi apa Mbak Mutia apa? Saya A, Ibu. Oke, Mbak Habibah A, Mbak Mutia. A, Ibu. Oke, sama A. Antara ini ya, Mbak Mutia sama Mbak Habibah sama A, sedangkan sama Mbak Siti Adinul itu berbeda. Nah, kenapa golongan darah setiap manusia itu berbeda? Kenapa kira-kira? Sesuai gen masing-masing, Ibu, karena Iya. gennya beda mungkin. Iya, benar banget ya. Jawabannya Mbak Siti Adinul tadi karena setiap manusia itu gennya berbeda ya. Setiap manusia itu berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat ya, tentang pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Nah, tujuannya nanti setelah adik-adik semua mengikuti pembelajaran Google Meet ini, nantinya adik-adik bisa mengerti apa saja pola-pola hereditas, ada berapa, terus contoh-contohnya apa saja, dan faktor yang mempengaruhi pola-pola hereditas itu apa saja. Nah, ini adik-adik bisa lihat di share screen yang Ibu tampilkan, bisa disimak. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari dulu apa pengertian dari hereditas itu sendiri. Nah, hereditas adalah pewarisan sifat dari orang tua kepada anak atau keturunannya yang diwariskan melalui DNA. Nah, jadi hereditas itu diturunkan melalui DNA ya, DNA yang ada pada setiap makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada faktor hereditas atau materi genetik. Apa saja faktor hereditas itu? Nah, yang ada 4 ya, ada kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kromosom, yaitu adalah benda-benda halus seperti benang yang memiliki sifat mudah menyerap warna. Nah, kromosom sendiri fungsinya adalah sebagai pembawa sifat dari orang tua kepada keturunannya. Lalu yang kedua ada gen. Gen adalah unit terkecil yang menyusun materi genetik. Nah, tentunya fungsi gen ini adalah untuk mengendalikan sifat hereditas itu sendiri, hereditasnya makhluk hidup. Nah, gen ini tersusun dari DNA yang terpintal oleh protein histon. Yang ketiga, faktornya ada DNA. Nah, asam nukleat penyusun gen di inti sel yang beruntai ganda. DNA ini tersusun atas basa nitrogen, yaitu ada adenin, guanin, lalu ada timin, dan yang terakhir ada sitosin. Yang keempat, faktornya ada RNA. Nah, RNA adalah asam nukleat beruntai tunggal yang tidak berpilin. Susunan RNA adalah monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. Nah, itu tadi 4 faktor hereditas atau materi genetik. Oke, kita lanjut. Ini ke inti materi, yaitu adalah pola-pola hereditas. Ada apa saja pola-pola hereditas itu? Ada 5 ya. Yang pertama determinasi seks atau penentuan jenis kelamin. Yang kedua ada pautan. Yang ketiga ada pindah silang.
Lalu yang keempat ada gagal berpisah, dan yang kelima ada gen letal. Nah, hari ini kita akan membahas satu-satu apa saja pengertiannya, contohnya, dan contohnya seperti itu ya. Oke, yang pertama ada determinasi seks. Pengertiannya sendiri, dia adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau yang bisa disebut gonosom. Nah, berdasarkan susunan kromosom kelamin, tipe penentuan jenis kelamin makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 4. Ada 4 tipe ya. Jadi yang pertama ada XY, lalu ada tipe XO, lalu yang ketiga tipe ZW, dan yang keempat ada tipe haploid diploid. Nah, nantinya di setiap tipe ini ada susunannya atau ada gambarnya gitu ya. Nanti akan Ibu jadikan tugas adik-adik semua. Nah, di sini ada ya gambar yang menampilkan determinasi seks antara manusia. Di sini ada XY, lalu Drosophila. Yang ketiga ada belalang. Jadi beda-beda ya, ada belalang yaitu XO dan XX. Ada aves, kupu, ikan, dan reptil yaitu lambangnya ada ZZ dan ZW. Lalu ada ayam, di sini ZZ dan ZO. Yang terakhir ada lebah, dia di sini N dan 2N. Itu pengelompokan dari determinasi seks. Yang kedua, kita masuk ke pautan. Nah, pautan sendiri adalah peristiwa 2 gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Pautan dapat terjadi pada kromosom tubuh atau pautan gen dan kromosom seks atau yang disebut pautan seks. Nah, ini ya, peristiwa 2 gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini. Ini ya. Di sini ada 3 gambar. Yang paling kiri, gen 1 dan gen 2 bersebelahan, dan itu disebut terpaut. Gambar kedua, gen 1 dan gen 2 berbeda gitu ya, berbeda tempat, dan dia disebut tidak terpaut. Sedangkan gambar ketiga, gen 1 dan gen 2 jaraknya jauh gitu, tidak bersebelahan. Bersebelahan namun jaraknya jauh, dan dia disebut tidak terpaut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pindah silang. Pindah silang sendiri adalah peristiwa bertukarnya bagian berkas kromatid dengan bagian berkas kromatid lain dari kromosom yang homolog. Nah, seperti apa? Kita lihat gambarnya. Ini ya, ada 3 tahap. Yang pertama, pasangan kromosom homolog. Di sini adik-adik semua bisa lihat ada gambar biru 2 dan ungu 2. Kromosom yang berbeda ya. Lalu di gambar kedua, mereka tahap terjadi pindah silang. Nah, yang ketiga sendiri ini adalah hasilnya. Hasilnya ada gamet parental ya. Jadi kromosomnya antara biru dan ungu ini bergantian, jadi bercampur. Oke. Selanjutnya ada gagal berpisah. Gagal berpisah sendiri adalah peristiwa tidak bisa terpisahnya kromosom menjadi kromatid saat proses anafase. Oke. Seperti apa prosesnya? Ini ya. Adik-adik bisa lihat semua di gambarnya. Di sini di sebelah kiri gagal berpisah dalam meiosis 1. Nah, harusnya ini dia seperti yang atas ya. Dia akan tertarik ke kutub yang berlawanan, tapi ada yang gagal berpisah, jadinya dia ikut gandengannya gitu, dia tidak berpisah. Ada juga yang terjadi pada saat meiosis 2, dia juga tidak tertarik ke kutub yang berbeda, tapi dia ikut yang satunya gitu, ikut gandengannya. Dan itu yang menjadikan peristiwa gagal berpisah. Oke, yang terakhir, selanjutnya ada gen letal. Gen letal adalah gen yang dapat menyebabkan kematian suatu individu. Gen letal dapat muncul karena faktor keturunan atau mutasi yang terjadi karena faktor lingkungan.
Nah, gen letal dapat menyebabkan kematian karena gen letal dapat mengganggu fungsi bagian-bagian tubuh yang penting. Jadi, bagian tubuh tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, gen letal sendiri dibagi menjadi dua macam ya. Ada dua. Yang pertama, gen letal dominan. Gen ini bisa menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot dominan. Nah, kalau dalam keadaan heterozigot, individu akan mengalami kelainan karena sifat subletal. Contohnya nih, contoh kasusnya pada manusia yaitu ruas-ruas tulang jari mengalami pemendekan. Atau contohnya pada hewan, ada yaitu ayam redep yang dimana ayam tersebut memiliki sayap yang pendek, bukan sayap yang normal ya. Oke, yang kedua macam dari gen letal ada gen letal resesif. Yaitu gen letal resesif menyebabkan kematian individu pada keadaan homozigot resesif. Sedangkan pada keadaan heterozigot, individu tersebut bersifat carrier atau pembawa sifat. Dan bisa diwariskan kepada keturunannya ya. Gen letal resesif itu. Contohnya apa? Nah, di situ ada contoh kasusnya adalah jagung albino. Jagung albino merupakan salah satu contoh dari gen letal resesif. Oke. Itu tadi materi yang kita pelajari ya anak-anak tentang pola-pola hereditas. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari adik-adik semua? Belum, Ibu. Oke, Masih ada yang mau belum ditanyakan? seperti. Oke, cukup ya. Ini materinya cukup mudah. Insya Allah adik-adik semua bisa memahaminya. Nah, untuk tugasnya, materi hari ini, tadi Ibu sudah sampaikan di awal ya. Jadi, pada proses penentuan kelamin pada setiap makhluk hidup, itu ada 4 tipe ya. Tadi ada tipe XY, XO, ZW, dan haploid, diploid. Nah, nanti silahkan digambar skemanya seperti apa, karena setiap tipe itu berbeda. Nanti Ibu kasih tugasnya di kolom Google Classroom. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekiranya cukup pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang cara menghitung ini ya, hukum Mendel gitu. Nanti kita akan menghitung tentang keturunan. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. sama-sama.